Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, baik yang pro maupun yang kontra terhadap dakwah Islam pencerahan saya, Bahauddin Nur Salim, yang lebih dikenal dengan sebutan Gus Baha. Sepertinya ulama ini menjadi bintang di kalangan aswaja. Bahkan sepertinya beliau dianggap sebagai pemutus kebenaran. Artinya, kalau dia sudah berbicara, sudah menyampaikan pendapatnya, maka pendapatnya akan diikuti. Pendapatnya akan dianggap benar, dan pendapat yang selain dari beliau dianggap salah atau tidak berguna sama sekali. Artinya, apakah mereka juga menempatkan Gus Baha sama dengan Nabi? Apakah seperti itu? Karena apapun yang dikatakan oleh Gus Baha, mereka terima sebagai kebenaran, meskipun bertentangan dan menyelisihi terhadap sunnah Nabi. Sobat-sobat, misalnya dalam masalah tahlilan, Gus Baha mencoba bermain logika. Gus Baha memakai dalil akal-akalan untuk mementahkan, untuk menggugurkan mereka yang mendukung dakwah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi, yang membid'ahkan tahlilan. Sobat-sobat, baiklah sobat-sobat, coba kita dengar dulu permainan logika dan dalil akal-akalan dari Gus Baha. Lagi-lagi sing ilang wong kudu jadi ibadah tentang itikaf, tapi tidak logika kebenaran itu. Sehingga banyak orang khusus kondarani wong ziarah kubur itu kafir ya gelem, wong tahlilan kafir ya. Gak tahu mikir. Amok di teror itu kalau zaman Nabi tahlilan, zaman sahabat ora tahlilan, mau bener sahabat masuk. Bila sahabat tahlilan Nabi, malah ngenyek Nabi. Umang satu tahlilan wong mati gak ngenyek mayit. Masuk kiai ibu guru ngelaku misalnya mati sih, misalnya mati sih. Iku rugen nak nyolati meneh ingkana musinan pasti ingkana. Wa ingkana musian fata jawasan. Ngiyakini gurune ngepek. Gusti tak guru kula niki sae dengan tambahi sae nak elek dengan sepuro. Nek guru ora komitmen dipastikan soleh tau kok dibikin itu kalau apa. Lah ora mungkin kok kudu diterapno ning nabi, moto nabi apa dikalok-kalokno. Muksinan sampai napa? Muksinan. Dia ngono kok iso mikir ora mungkin sahabat kok. Dungane nabi ingkana musinan be ingkana ben kafir mencet to.
Lah saiki wong ning kuburan, misale rutin ziarah kuburanku, misale mati aku sik, nak kelar ubal lho. Aduh ben ora bang. Paling pas kok aduh ngono ae. Saiki wong ning kuburan rata-rata ndongakno kiye ra kalau dia orang baik. Kalur tambahi api. Nah elek 10. Orang yang mentaklid begitu kalau kan gak mungkin jaluk ning mayit. Jare wong mara kuburan ku jaluk kok jaluk mayit piye malah ngenyek mayit wong apik. Nah elek. Kok apik mentuhankan piye wong cek dis. Kalau baik begini, kalau jelek mungkin enggak orang dalam posisi ragu terus jaluk. Gak mungkin. Lah iku jenenge hujjah. Nah, ora cocok wong ziarah kubur ora kamu kafir. Hujjah yang paling telah adalah yang sering saya utarakan. Wong kafir puluhan tahun menjadi mukmin nak lampatno la ilaha illallah. Belum saiki ana wong mukmin kok menjadi kafir justru dengan kalimat yang salah. Nah, itulah sobat-sobat. Sambil guyon, Gus Baha menyampaikan logikanya. Gus Baha menyampaikan dalil akal-akalannya. Nah, tadi dikatakannya, ya kira-kira yang saya tangkap, Nabi kok ditahlil? Ini kan kurang ajar, katanya. Nah, ini untuk ya menjawab, merespon yang mengatakan bahwa Nabi, para sahabat melakukan tahlilan. Ini faktanya. Tetapi fakta ini hanya direspon, dibantah oleh Gus Baha dengan dalil guyon, dalil akal-akalan. Nabi kok ditahlili? Itu kan kurang ajar. Jadi ragu. Ya. Dengan kebaikan Nabi kalau ditahlili. Kira-kira seperti itu logikanya, sobat-sobat. Ya, begitu juga dengan kiai katanya. Ya, murid berdoa di kuburan dengan mengatakan kalau baik diterima, kalau tidak baik diampuni. Ini kan meragukan ya kebaikan kiainya. Ya, pendeknya Gus Baha ingin mengatakan ya, kalau sahabat mentahlili nabinya berarti ragu dengan kebaikan Nabi. Maka tidak ada ya di zaman Nabi para sahabat melaksanakan tahlilan. Sebenarnya ini sangat mudah dibantah. Oke, ya sahabat tidak mentahlili Nabi. Tetapi kenapa Nabi dan sahabat juga tidak mentahlili sahabat-sahabat yang lain yang level ketakwaannya, levelnya di sisi Allah jauh di bawah mereka. Nah, dengan ini saja apa yang disampaikan Gus Baha sudah terbantahkan. Kemudian Gus Baha juga memakai dalil logika dan dalil akal-akalan dengan mengatakan orang kafir 70 tahun, orang yang kafir selama 70 tahun akhirnya menjadi muslim, menjadi beriman dengan ucapan la ilaha illallah. Kenapa? Dengan ucapan yang sama seorang muslim menjadi kafir. Ya sebenarnya tidak ada yang menghubungkan ya orang yang melakukan tahlilan dengan kekafiran. Akan tetapi sesuai dengan sabda Nabi, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalah finnar.
setiap yang baru sesat dan setiap yang sesat di neraka. Artinya bukan kafir, akan tetapi sesat. Bukan orangnya yang sesat, akan tetapi perbuatannya. Nah, ya memang benar, ucapan la ilaha illallah itu sebagai tanda orang yang kafir, orang yang di luar Islam menyatakan masuk ke dalam agama Islam. Itu memang benar. Akan tetapi ketika ucapan ini dilakukan menyelisihi sunnah Nabi, nah disinilah yang masalah. Disinilah diperlukan dalil. Misalnya diucapkan ketika peringatan kematian. Ini perlu dalil. Perlu sunnah Nabi. Dan ini tidak ada sunnahnya. Nah, maka yang menyelisihi sunnah Nabi itulah yang disebut bid'ah, sobat-sobat. Nah, jadi sobat-sobat, apa yang disampaikan Gus Baha, ya, itu jauh panggang dari api. Ya, maksud hati ingin membantah, ingin membungkam bahwa tahlilan itu tidak bid'ah, atau paling tidak ingin memberikan pemahaman lain mengenai tahlilan, tetapi justru dengan dalil yang tidak nyambung, karena dalilnya cuma bermain logika dan akal-akalan. Dan tentu saja logika dan akal-akalan tidak bisa membatalkan, menggugurkan fakta nyata bahwa Nabi Muhammad, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, bahkan imam mazhab yang 4 tidak melakukan tahlilan ini. Nah, maka apa yang disampaikan Gus Baha tidak bisa memposisikan tahlilan ini menjadi legal, sobat-sobat. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fatum qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.